Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakazzaba wa asa. Akan tetapi dia mendustakan kerasulan Musa dan mendurhaka kepada Allah, kepada Tuhannya Musa. Salah satu bentuk kekonyolan Fir'aun pada saat itu ketika penyihir-penyihirnya dikalahkan, ketika kesaktian hulu balangnya, pasukan-pasukan penyihirnya dikalahkan oleh mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Terus dia mendogma, menuduh bahwa Musa telah melakukan sihir. Jadi memang orang kafir itu adalah orang yang menutup akan kebenaran, meskipun kebenaran itu begitu terang benderang, begitu nyata. Padahal Musa hanya ingin sekedar mengingatkan, bukan bermaksud untuk merubah struktur total. Dia tetap menjadi seorang raja dengan syarat tidak menuhankan dirinya dan hubungannya dengan manusia itu tidak jalin. Tidak kurang tidak lebih seperti itu. Karena Allah menyuruh Musa untuk ingatkan itu kepada ayah angkatmu bahwa dia itu telah melampaui batas. Dan tunjukkan jalan kepadaku itu. Ajarkan. Jadi jarang sekali memang para nabi itu mengangkat senjata. Ya tergantung kondisi musuhnya, kondisi lawannya. Dan Musa adalah tipe yang tahu balas budi. Biar bagaimanapun itu dulu pernah memelihara dia dari sejak bayi. Ada semacam kedekatan batin, keintiman batin. Jadi tidak mungkin dia mengangkat senjata ke hadapan Fir'aun. Jadi ciri khas kafir di dalam Islam itu bukan adalah mereka yang kafir edisi-edisi agama-agama yang lain. Kafir di dalam Islam itu adalah dia menutup dirinya dari kebenaran Allah, dari apa yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Dan ketika dia menutup diri, lalu siapa memang engkau? Allah itu Maha Pencipta. Engkau menutup dirimu padaku, ya aku tutup diriku juga kepadamu. Meskipun kekuasaan, meskipun pangkat jabatan pada saat itu Firaun adalah raja, memang tidak bisa diganggu-gugat. Karena secara de facto, de jure, secara hukum di bumi, dia tetap menjadi raja Mesir. Meskipun Musa tidak bisa menyadarkan dia, dan Musa juga tidak ingin melengsarkan Fir'aun. Bukan berarti ketika Fir'aun mengakui Tuhannya Musa, lalu kemudian Fir'aun tidak menjadi raja, tidak. Ayah sudah tersesat, dan aku akan menunjuki jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada
Tuhan yang asli itu, Tuhan yang aku sembah itu, berkata Musa, yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan aku akan menunjukimu ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Dan ucapan Musa ini berlaku dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah sampai kiamat. Yang sekarang diwariskan kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai, kepada habaib, kepada syekh, kepada ayatullah, kepada mula, kepada ahli-ahli agama. Mereka yang akan menunjuki ke jalan Allah agar engkau takut. Karena ketika sudah tidak ada rasa takut lagi, sudah tidak mempercayai Allah lagi, maka ya otomatis itulah level sesat. Jadi apa ya sebenarnya ya? Memang dosa Fir'aun itu adalah tidak dilimpahkan kepada Musa. Semua masing-masing dosa pahalanya itu adalah miliknya sendiri. Itu hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun ketika Allah memutuskan diturunkannya para nabi, itu artinya jalan menuju kepada Allah itu sudah terlalu menyimpang. Bisikan-bisikan lanatullah itu sudah terlalu besar, sudah terlalu luas. Karena kasih sayang Allah, karena kemurahan Allah, karena belas kasih Allah, Allah ingin, hai ciptaanku, jangan terlalu menyimpang, jangan terlalu menyimpang sampai engkau menuhankan dirimu hanya karena engkau mungkin merasa berbeda dengan yang lain. Dalam beberapa riwayat memang Fir'aun tidak pernah sakit. Dan tubuhnya itu adalah tubuh yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk manusia-manusia penduduk kala itu, seperti pohon kelapa, tinggi besar. Dan bisikan-bisikan lanatullah itu, engkau adalah khusus, engkau adalah Tuhan. Mana ada Tuhan yang dilahirkan? Fir'aun kan punya ibu, punya bapak. Berarti bapak dan ibunya itu adalah bapaknya Tuhan, ibunya Tuhan. Dan Fir'aun juga punya kakek, punya buyut. Berarti ada buyut Tuhan, begitu. Itu kan logika. Logika yang sangat dasar. Manusia itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan yang harus disembah, yang harus disujuti, yang harus diamini semua perkataannya, ucapannya. Apalagi dalam hal-hal kejaliman raja-raja zaman dulu. Jangan sampai tergelincir ketika engkau, ini adalah pelajaran siapapun, ketika memegang jabatan yang tinggi, ketika memegang harta yang banyak, ketika memperoleh ilmu yang banyak, dan engkau merasa itu adalah hasil jerih payahmu sendiri. Sekali lagi, seluruh kebaikan, seluruh manfaat, seluruh yang aura-aura positif itu adalah dari Allah. Dan seluruh keburukan, kejahatan, orang-orang negatif itu adalah dari dirimu sendiri. Pilihan-pilihanmu yang tidak konsisten. Seperti yang Imam Ali katakan, engkau tidak akan pernah bisa menjadi
nabi, karena nabi itu konsisten. Alhamdulillahirabbil alamin.